Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Jika komunisme hebat, mengapa rakyatnya pergi? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di balik megahnya gedung-gedung pencakar langit di Shanghai, di balik kebijakan ekonomi yang digembar-gemborkan sebagai kebangkitan abad ini, tersimpan satu kenyataan yang kini tak bisa lagi disembunyikan. Rakyat China dalam jumlah besar memilih untuk pergi meninggalkan tanah airnya sendiri. Lebih dari 1 juta orang. Dan itu belum menghitung mereka yang menunggu visa, yang menanti restu paspor dari kantor pemerintah, atau mereka yang sudah pergi diam-diam, telah memutuskan bahwa masa depan mereka lebih layak dibangun di luar negeri daripada di bawah bayang-bayang Partai Komunis China, PKC. Jika komunisme benar-benar membawa kemakmuran, kenyamanan, dan keamanan, mengapa rakyatnya sendiri yang paling dulu melarikan diri? Mari kita telusuri jawabannya. Di Osaka, Jepang, lebih dari 70% pembeli properti asing adalah warga China. Sebagian besar dari mereka berasal dari Shanghai, kota yang katanya menjadi wajah modernisasi dan kemajuan China. Tapi justru dari kota inilah gelombang eksodus paling besar bermula. Mereka bukan gelandangan, mereka bukan buruh, mereka adalah profesional, akademisi, pebisnis, dan pemodal. Orang-orang yang secara ekonomi tergolong mapan. Kenapa mereka pergi? Karena mereka sadar uang bisa mereka cari di mana saja. Tapi kebebasan, rasa aman, dan kehidupan yang bermartabat itu tak bisa dibeli di bawah sistem komunisme yang menindas. Komunisme adalah sistem yang dibangun atas dasar kendali total. Tak ada ruang bagi perbedaan pendapat. Tak ada tempat bagi pikiran bebas. Rakyat hidup dalam pengawasan ketat. Setiap tulisan, suara, bahkan pikiran harus tunduk pada ideologi partai. Dan inilah yang paling menyakitkan. Partai Komunis China ingin menyamakan dirinya dengan negara. Seolah-olah jika Anda menolak partai, maka Anda adalah pengkhianat bangsa, musuh negara. Padahal partai bukanlah negara. Dan mencintai negara tidak berarti harus mencintai partai. Namun, indoktrinasi mencintai partai sudah ditanam sejak masih taman kanak-kanak. Menyebut partai sebagai ibunda. Menyebut bahwa partai adalah bangsa Tionghoa. Seorang pemodal asal Shanghai ketika ditanya di Jepang, mengapa ia pergi? Menjawab dengan jujur, saya mencintai negara saya, tapi PKC bukan negara saya. Jawaban itu adalah pukulan telak bagi siapapun yang masih mengira bahwa cinta tanah air berarti tunduk pada pemerintah. Justru karena mereka mencintai negerinya, mereka tak tahan melihatnya dipenjara oleh satu sistem yang korup dan otoriter. Ratusan ribu warga China kini membeli properti di Jepang, Kanada, Amerika, Australia. Mereka memasukkan anak-anak ke sekolah asing, berinvestasi di luar negeri, dan bahkan mengadakan diskusi kebebasan dalam bahasa Mandarin di toko buku Jepang. Ini bukan pelarian ekonomi, ini adalah pelarian nurani. PKC tak segan menggunakan kekerasan dan propaganda demi mempertahankan kekuasaan. Mereka menyensor internet, menyita paspor, memeriksa HP dan email warga yang hendak pergi ke luar negeri. Bahkan percakapan pribadi di aplikasi bisa menjadi alasan untuk ditahan di bandara. Apakah ini negara yang aman? Apakah ini kenyamanan yang dibanggakan? Apakah ini kemakmuran yang dibayar dengan kebebasan? Bahkan menurut data imigrasi internasional, lebih dari 1 juta warga China telah melarikan diri dari negaranya sejak Xi Jinping berkuasa. Angka ini belum termasuk mereka yang mencari suaka, masuk secara ilegal ke negara lain atau menyamar sebagai pelajar hanya demi keluar dari sistem yang menekan.
Di perbatasan Amerika Tengah, ratusan warga China bahkan nekat berjalan kaki menyeberangi daratan asing hanya untuk bisa masuk ke AS. Ada yang membawa anak kecil, ada yang sudah lanjut usia. Bahkan seorang nenek usia 99 tahun tercatat ikut dalam gelombang ini. Bayangkan, negara yang disebut adidaya ekonomi justru rakyatnya kabur. PKC tahu bahwa mereka tidak akan selamanya bisa menutupi kebenaran. Maka mereka memperketat sensor, memblokir situs luar negeri, dan membungkam siapapun yang berbicara tentang kebebasan. Tapi kesadaran tidak bisa dibunuh. Rakyat China yang melarikan diri tidak membenci negerinya. Mereka justru mencintainya. Tapi mereka sadar, mencintai negara bukan berarti harus mencintai kediktatoran. Justru mereka ingin melihat negerinya bebas, sejahtera, dan bermartabat. Namun itu semua adalah ilusi selama PKC berkuasa, selama China masih berideologi komunis. Saudara-saudara, apakah kita ingin Indonesia menjadi seperti China yang komunis? Di mana rakyat hanya bisa mencintai dalam diam atau memilih lari diam-diam. Jangan biarkan itu terjadi. Cinta tanah air bukan soal membela partai, kebijakan, atau membela sekedar seorang presiden. Cinta tanah air adalah tentang menjaga kebenaran, tentang menjunjung kebebasan, dan tentang melawan sistem yang menindas rakyatnya sendiri. Mari kita belajar dari eksodus rakyat China. Mari kita lihat bahwa ideologi yang mengontrol semuanya, yang menindas nurani, dan yang memenjarakan perbedaan, ideologi komunis pada akhirnya hanya akan menyisakan satu hal, keheningan yang mematikan. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang dibungkam. Bangsa yang besar adalah bangsa yang dipercaya oleh rakyatnya. Jangan ganti cinta tanah air dengan cinta pada kekuasaan. Jangan ganti kritik dengan ketakutan. Dan jangan ganti nurani dengan propaganda. Kita adalah Indonesia. Kita adalah suara yang bebas. Kita adalah rakyat yang berdaulat. Dan selama kita masih bisa bersuara, suara itu akan terus menyuarakan satu hal. Cinta tanah air berarti berani berkata benar. Cinta tanah air berarti menolak kebohongan. Cinta tanah air berarti tidak akan pernah tunduk pada tirani. Hindari komunisme, jadikan Indonesia berdaulat. Salam patriot untuk Indonesia berdaulat.